Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billahil alil azim. Amma ba'du. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang menarik dari ayat-ayat yang Allah turunkan berkaitan tentang puasa ini. Pengetahuan kita, ayat-ayat tentang puasa ini hanya pada surah Al-Baqarah ayat 183. Padahal Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat-ayat tentang puasa ini komplit, satu paket. Berisi kurikulum capaian yang terdapat pada surah Al-Baqarah ayat 183 sampai 187. Ada 3 poin penting yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan capaian-capaian seorang hamba setelah melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Capaian yang pertama yang Allah harapkan adalah terbentuknya personal yang memiliki ketakwaan personal. Itu terdapat pada Al-Baqarah ayat 183. Kemudian yang kedua yang Allah harapkan adalah bahwa Ramadan itu dapat membentuk ketakwaan sosial. Sebagaimana yang Allah tuangkan dalam surah Al-Baqarah ayat 187. Kemudian yang poin yang ketiga adalah diharapkan dengan Ramadan terbentuk insan-insan yang memiliki kepekaan sosial, ketakwaan sosial. Sebagaimana yang Allah cantumkan di dalam surah Al-Baqarah ayat 185-nya. Insya Allah capaian-capaian tersebut akan kita sampaikan pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Maka pada hari ini izinkan kami fokus kepada tema tentang bagaimana Ramadan membentuk ketakwaan personal. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam percakapan yang indah antara 2 sahabat terkemuka, Umar bin Khattab dan Ubay bin Ka'ab, di mana Ubay bin Ka'ab bertanya kepada Umar radhiyallahu anhu, "Wahai Umar, tahukah kamu apa makna takwa itu?" Umar yang ditanya, Ubay yang ditanya oleh Umar radhiyallahu anhu balik bertanya kepada Umar radhiyallahu anhu, "Wahai Umar, ketika engkau melewati sebuah jalan dan jalan itu banyak durinya, apa yang engkau akan lakukan?" Maka sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menjawab, "Tentu saja saya akan berhati-hati dalam melewatinya." Maka Ubay bin Ka'ab kemudian menjawab, "Itulah makna daripada takwa itu. Itulah hakikat daripada takwa itu. Takwa itu adalah merupakan kehati-hatian seorang hamba." Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'an kata takwa ini disebutkan kurang lebih 240 kali oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang tujuannya untuk membimbing jasmani seorang hamba, kemudian yang kedua adalah membimbing akal
atau intelektualitas hamba. Kemudian yang ketiga adalah bertujuan membimbing rohani dengan ritual atau ibadah, ya, ibadah sebagai usaha-usaha personal seorang hamba. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan puasa, ya, dalam membentuk ketakwaan personal, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 183 sebagaimana yang kami sampaikan tadi. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kita fokus kepada ending ayatnya, la'allakum tattaqun, bahwa tujuan Allah Subhanahu wa taala mewajibkan puasa kepada seorang hamba di bulan suci Ramadan ini adalah agar kita menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa itu. Pertanyaannya adalah kenapa harus Ramadan yang direkomendasikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai upaya untuk mencapai ketakwaan itu? Karena mengapa? Karena di dalam bulan suci Ramadan hampir sempurna seluruh aktivitas-aktivitas ibadah ada di dalamnya. Selain puasa, ada sholat, ada zikir, ada tilawah Al-Quran, ada zakat, ada infak, ada iktikaf dan lain-lain sebagainya. Maka diharapkan dengan ibadah-ibadah personal itu terbentuk insan-insan yang bertakwa itu. Mudah-mudahan Ramadan ini mampu membuat kita menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa itu. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permudah transaksi keuangan Anda dengan mengaktifkan Bepung Mobile Bank NTT. Caranya, lakukan registrasi di Customer Service, download aplikasi Bepung Mobile melalui App Store, buka aplikasi, klik setuju pada halaman syarat dan ketentuan aplikasi, input nomor rekening, nomor handphone, dan masukkan kembali kode security dengan benar. Klik selanjutnya. Nasabah akan menerima SMS berupa kode OTP. Input kode OTP. Klik selanjutnya. Buat password mobile banking terdiri dari minimal 8 karakter dan maksimal 12 karakter. Terdiri dari huruf dan angka. Klik selanjutnya. Buat mobile PIN terdiri dari 6 angka. Klik centang. Input konfirmasi mobile PIN, klik centang. Aktivasi berhasil dan klik masuk untuk dapat menggunakan fasilitas dari Bepung Mobile Bank NTT. Bertransaksi di Bank NTT adalah partisipasi nyata membangun NTT. Bank NTT melayani lebih sungguh. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. Sempurnakan rukun Islam, saatnya menunaikan haji di Tanah Suci. Bersama bersimpuh mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Siapkan dengan BSI Tabungan Haji Indonesia, bebas biaya administrasi, setoran awal ringan, dan bisa buka rekening haji di BSI Mobile. Rencanakan haji bersama Bank Syariah Indonesia. Hidup sehat bersama Fikwam. Air minum produksi lokal NTT yang berasal dari 100% air mineral alami diproses dengan teknologi